Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami bernama Siti Maulida dan Saudara Ferry akan mempresentasikan demokrasi Indonesia. Makalah ini mengulas bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Pengertian demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, ya artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan. Definisi secara modern, sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip dasarnya kedaulatan rakyat, kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum menjadi landasan demokrasi. Menurut para ahli, Aristoteles berpendapat bahwa dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Robert O'Dahou, menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dengan ciri-ciri seperti partisipasi efektif, persamaan hak pilih, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa. Menurut Hans Kelsen, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, di mana keputusan diambil oleh mayoritas, namun tetap melindungi hak-hak minoritas. Joseph Schumpeter menekankan peran penting pemilihan umum yang kompleks dalam bentuk yang kompetitif dalam sistem demokrasi yang merupakan semua metode sebuah metode politik untuk memilih pemimpin politik. Menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, pemerintahan juga dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan otoritas atau kekuasaan mutlak pihak tertentu. Menurut Miriam Budiarjo, suatu sistem pemerintahan di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik. Menurut Soekarno, suatu pemerintahan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan berdasarkan pada Pancasila, negara yang mengedepankan prinsip pemusyawaratan dan perwakilan. Jenis-jenis demokrasi, ada demokrasi langsung yaitu atau direct democracy. Bentuk demokrasi di mana pemilih secara langsung memutuskan kebijakan tanpa perwakilan. Ini berbeda dari demokrasi perwakilan yang umum saat ini. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Munculnya pada abad pertengahan di Eropa dengan adanya piagam Magna Carta sebagai jaminan hak bagi bangsawan terhadap raja. Kemudian demokrasi konstitusional atau constitutional democracy, kelanjutan dari demokrasi perwakilan dengan konstitusi yang menjamin hak-hak politik dan pembagian kekuasaan negara. Yang keempat adalah demokrasi liberal atau liberal demokrasi berdasarkan pemikiran John Stuart Mill tentang individualisme
universalisme, meliorisme, dan egalitarianisme. Demokrasi deliberatif menekankan pada proses diskursus dan komunikasi publik untuk mencapai konsensus legitim. Selanjutnya ada sejarah perkembangan konsep demokrasi. Diawali pada masa Yunani kuno, demokrasi pertama kali dipraktikkan di negara-negara polis Athena. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah politik. Abad pertengahan, gagasan demokrasi sempat redup di bawah dominasi sistem monarki yang feodal. Era pencerahan pada abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kedaulatan rakyat mulai berkembang kembali. Kemudian pada abad ke-20, demokrasi semakin menyebar ke seluruh dunia, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Saat ini lebih dari setengah penduduk dunia hidup di negara-negara yang menekankan sistem demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Kemudian persamaan di hadapan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Pemisahan kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah harus bertanggung jawab dan terbuka pada rakyat atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Ciri-ciri negara demokrasi. Adanya pemilihan umum, jadi pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan secara rutin tanpa paksaan dan intimidasi. Sistem multipartai, terdapat lebih dari satu partai politik yang saling berkompetisi secara sehat dan dalam pemilu. Adanya pers yang bebas, media massa bebas memberitakan dan mengkritisi pemerintah tanpa sensor atau ancaman. Peradilan independen, lembaga peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugas. Demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ciri khasnya yaitu menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara pengambilan keputusan, berbeda dengan sistem demokrasi mayoritaris. Nilai-nilai mengedepankan keadilan sosial, menghargai perbedaan dan keberagaman, serta partisipasi aktif masyarakat. Landasan hukumnya berlandaskan pada hukum dan norma yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sejarah demokrasi di Indonesia diawali pada tahun 1945 sampai 1959. Itu diberlakukan demokrasi liberal, sistem parlementer dengan banyak partai politik. Ketidakstabilan politik menjadi tantangan utama. Selanjutnya pada tahun 1959 sampai 1965 berlaku demokrasi terpimpin. Soekarno memegang kekuasaan besar, peran militer meningkat dalam politik. Kemudian tahun
1966 sampai dengan 1998 era Orde Baru, pemerintahan otoriter Soeharto, pembangunan ekonomi dengan pengekangan politik. Di tahun 1998 sampai sekarang era reformasi, demokratisasi, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan menjadi fokus utama. Saudara Ferry sudah bisa monitor? Ya. Silakan dilanjut. Ya, siap Bu. Ada suara terdengar Bu, mau ya? Siap. Lanjut. Ya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dasar konstitusional demokrasi di Indonesia menjadi pengawal dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Jaminan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi di Indonesia. Kemudian ini lembaga-lembaga Halo, Saudara Ferry, bagaimana? Beliau lagi terkendala jaringan ya. Saya lanjutkan. Lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia ada DPR dan DPD mewakili aspirasi rakyat dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Presiden, kepala negara sebagai kepala negara dalam pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Kemudian adanya KPU yang menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Di samping ada pemilu, ada KPU juga ada Bawaslu. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi, yaitu pertama pemilihan umum, tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,93% pada pemilu 2019. Kesadaran politik meningkat. Yang kedua, adanya pengawasan pemerintah. Masyarakat berperan mengawasi kinerja pejabat publik melalui media dan organisasi masyarakat. Yang ketiga, gerakan sosial. Demonstrasi dan petisi menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tantangan demokrasi di Indonesia yaitu pertama adanya korupsi. Indeks persepsi
korupsi Indonesia masih rendah. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Polarisasi politik, perbedaan ideologi sering menimbulkan konflik horizontal. Toleransi politik perlu ditingkatkan. Tantangan yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat mengancam stabilitas demokrasi. Pemerataan pembangunan ini harus menjadi prioritas. Hoax dan informasi, penyebaran berita palsu mengganggu kualitas demokrasi. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pentingnya pendidikan demokrasi. Pentingnya pendidikan demokrasi yaitu untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan sejak dini. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendidikan demokrasi dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang ketiga, memperkuat nilai toleransi. Pendidikan demokrasi harus mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun dialog yang konstruktif. Peran masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia yaitu advokasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, kemudian yaitu pengawasan, memantau pelaksanaan pemilu dan kinerja pemerintah, melaporkan pelanggaran kepada otoritas. Yang ketiga yaitu edukasi, menyelenggarakan pelatihan demokrasi untuk masyarakat, meningkatkan kesadaran politik warga. Demokrasi digital di Indonesia adanya e-government, layanan publik online meningkatkan transparansi, interaksi masyarakat pemerintah menjadi lebih efisien. Yang kedua, media sosial. Platform diskusi politik populer, politik aktif berkomunikasi dengan konstituen, Ada video call. crowdsourcing kebijakan. Pemerintah mulai melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui platform digital. Prospek demokrasi Indonesia di masa depan. Pertama, penguatan institusi demokrasi. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas lembaga negara memperkuat check and balance. Yang kedua, peningkatan kualitas partisipasi dengan edukasi politik yang berkelanjutan, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Yang ketiga, inovasi demokrasi digital. Pengembangan platform e-demokrasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi. Penguatan nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi Pancasila sebagai panduan demokrasi memperkuat identitas nasional dalam era digital. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila adalah pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial. Tantangannya korupsi, berita bohong, ketidaksetaraan sosial, dan pelanggaran HAM menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adanya pendidikan demokrasi sangat penting untuk membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dan diperlukan peran masyarakat sipil untuk sebagai pengawas dan advokat dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Saran peningkatan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan di sekolah, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi. Yang kedua, partisipasi aktif, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi melalui berbagai program dan kegiatan. Yang ketiga, penguatan lembaga.
memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah, di mana dibutuhkan manusia-manusia yang berakhlak mulia, hingga tidak korup. Kolaborasi, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangan dalam makalah ini, mohon masukan untuk teman-teman juga Pak dosen untuk memberikan saran. Terima kasih. Berhubung tidak ada moderator ya, saya kembalikan kepada ketua kelas, Bapak Saiful. Baik, terima kasih kepada rekan pemateri, rekan Ferry Kurniawan dan rekan Siti Maulida. Ya, moderatornya sudah hadir ya, kan Yazid ya. Ngapunten, rekan Ya, tadi ada sedikit kendala. Baik, saya serahkan ke rekan Yazid ya untuk memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Monggo, rekan Yazid, barangkali rekan ada pertanyaan atau apa yang mau dibahas berhubungan dengan materi sore hari ini, yaitu demokrasi Indonesia. Monggo, rekan Yazid. Baik, rekan Saiful, terima kasih. Terima kasih juga para pemateri yang sudah memaparkan materi dengan jelas ya. Mungkin pada sesi kali ini ada sesi tanya jawab sebelum sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh rekan Ferry dan rekan Maulida. Monggo, silakan, ada yang mau bertanya mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau ditulis di kolom chat. Monggo. Nah, ini materi yang sangat krusial ini. Demokrasi Indonesia sekarang lagi diuji, memasuki masa pemilu. Monggo, rekan-rekan ada pertanyaan? Baik, mungkin saya memulai dulu pertanyaan. Oke, silakan rekan Saiful. Agar diskusi kita lebih hidup. Ya, baik, tadi dikatakan oleh pemateri itu adalah adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pendidikan demokrasi Indonesia. Saya sebenarnya ingin tahu sih, apa sih contohnya ya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta seperti apa? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mas Saiful. Mungkin bisa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Rekan Ferry, rekan Maulida. Baik, Ya, Pak Maulida mungkin bisa jawab, Pak Maulida. Halo, Bu Maulida. Bisa di apa? Mungkin monggo, Bu Maulida mungkin. Ada pertanyaan lain sekali. rekan Maulida, apakah ada kendala jaringan? Rekan Ferry mungkin bisa bantu menjawab ya. Iya, baik. Pertanyaan Kang Saiful ya, mengenai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Ya, pertama itu dalam demokrasi di Indonesia mungkin bentuk-bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta mungkin kalau menurut pendapat saya mungkin adanya dilibatkannya pihak-pihak yang membantu penghitungan cepat dalam hasil pemilu, mungkin quick count yang sering kita dengar istilah quick count. Nah, di situ kan pemerintah melibatkan pihak-pihak ketiga, mungkin boleh dikatakan dari pihak swasta yang yang melaksanakan penghitungan cepat atau quick count. Dan juga dalam pemilu misalnya kita lihat ada KPPS, anggota KPPS yang melibatkan juga masyarakat yang diberi kesempatan untuk menjadi anggota KPPS dalam mensukseskan pemilu yang ada di Indonesia. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ferry atas jawabannya. Rekan Saiful ada tanggapan atau teman-teman yang lain ada tanggapan juga, monggo silakan. Mungkin rekan mau Lydia ada tambahan mungkin? Halo, dengar ya? Iya, kedengaran Bu Maulida. Iya. Kalau saya, menurut saya gini, sekarang itu pemerintah itu tidak feedback. Karena saya pakai 2 device. Jadi gini, kalau menurut saya dengan pemerintah bekerja sama dengan swasta juga dalam ini memajukan UMKM itu ya, dengan adanya membantu UMKM meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mempermudah sertifikasi halal. Itu yang saya tahu kalau dari sisi ekonomi ya. Ini langkah dari pemerintah untuk mengajak swasta, juga langkah pemerintah untuk memajukan UMKM di daerah-daerah gitu. Jadi memajukan perekonomian di daerah. Karena kan sekarang ini kan sudah otonomi daerah, jadi tiap daerah pasti punya kualitas atau komoditas berbeda-beda yang diunggulkan. Jadi itu yang akan dimajukan baik dari sisi wisata, pariwisata ataupun ekonomi kreatif yang digalakkan di daerah masing-masing. Kalau menurut saya itu. Dan disertifikasikan terutama untuk sertifikasi halal, karena Indonesia adalah termasuk dalam negara OKI ya. Itu yang yang memperkarasai adanya sertifikat halal. Dan konsumen Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya banyak negara muslim, negara-negara banyak dari muslim gitu, warga negara itu menurut saya. Terima kasih. Cukup dengan hal itu? Iya, segitu. Mungkin saya ingin menanyakan sedikit pendapat menurut teman-teman sekalian. Demokrasi Indonesia sekarang ini sedang diuji, di mana sebelumnya pada pemilu presiden 2024 MK
Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden, di mana katanya mengubah syarat umur wakil presiden. Nah itu menurut rekan-rekan memang ada yang mengatakan melencengkan demokrasi. Nah sedangkan pada pemilu anggota DPR kemarin juga banyak kayak kursi yang udah didapatkan, contohnya PDI itu diganti dengan gimana ya jelasnya? Bentar saya lihat beritanya dulu kemarin. Di April berapa ya, lupa saya. Ya, ini, cucu dari Soekarno, apa ya namanya, Romi Soekarno yang menggantikan Arteri Dahlan dan Sri Rahayu karena disuruh oleh ketua PDIP. Nah ini juga menjadi kontroversial, di mana kursi DPR selalu diganti-ganti sesuka hati ketua partainya. Nah menurut rekan-rekan bagaimana tanggapannya? Orang yang udah memilih Arteri Dahlan sama Sri Rahayu mungkin kecewa karena mereka berharap bahwa Arteri dan Sri Rahayu itu duduk DPR, akan tetapi digantikan oleh Romi Soekarno. Menurut rekan-rekan bagaimana? Mungkin ada tanggapan? Afwan, itu kalau seperti itu jatuhnya nepotisme bukan ya? Ya, harusnya iya ya. Nepotisme sih, iya sih kayak nepotisme, tapi lebih ke enak banget ya, tiba-tiba ganti. Kalau gitu ya udah nggak usah ada pemilu, ngabisin anggaran. Lebih baik siapa yang kenal itu yang dinaikin. Bisa sih dikatakan nepotisme. Jadi pemilu ini cuma alat untuk menghabiskan anggaran negara aja, atau bagaimana menurut rekan-rekan? Kalau nggak salah, pemilu yang serempak dipilih oleh masyarakat itu kan waktu eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Sebelumnya kan memang dipilih oleh DPR ya. Demikian, kalau nggak salah saya ingat. Berarti kalau misalnya jatuhnya menghabiskan anggaran, ya seharusnya enggak sih, karena kan memang peraturannya dibuat oleh presiden. Harusnya memang ada pemilu. Berarti yang salah itu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menempatkan anggota-anggota ring satunya beliau yang notabene ada di keluarga untuk dijadikan orang-orang yang berpengaruh di lembaga atau di bidang tertentu pada konteks pemerintahan. Begitu tanggapan saya. Koreksi Terima kalau kasih. Terima kasih rekan Dija. Mungkin yang lain mungkin ada tambahan rekan-rekan yang lain. Kalau dari kami sebagai pemateri pada sore hari ini, mungkin itu salah satunya penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Seperti itu. Penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah, sehingga ya pelaksanaan demokrasinya tidak sesuai dengan semestinya. Seperti itu, Mas. Berarti pimpinan dari partai tersebut tidak terkena hukuman ya, karena hukuman di Indonesia masih lemah. Jadi Iya, memang
hukumnya aja yang lemah ini. Sampai ketua partai pun lebih tinggi daripada hukumnya. Ya, penegakan hukum yang tidak kuat. Ya mungkin ada tanggapan lain atau sampun ya? Mungkin ngapunten rekan Saiful niki dilanjut ke materi atau selanjutkan ke Pak Hasan atau ya apa gitu? Saya kira untuk tanya jawabnya sudah ya. Ya, kalau kita mengikuti selama kalau negara kita adalah negara hukum, maka sesuatu ada dasar hukum konstitusinya mungkin masih bisa diterima, termasuk tadi tentang pergantian calon status yang duduk di kursi DPR. Biasanya itu memang ada selisih suara yang tidak terlalu banyak ya, atau yang lain. Baik, karena waktunya sudah menjelang, barangkali untuk selanjutnya kita serahkan untuk kesimpulan dan tambahan-tambahan kepada dosen pengampu. Ya. Beliau sudah hadir, ya. Hasan Ubaidillah. Sampun hadir Ustaz Hasan Ubaidillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'd. Ini saya baru nyampe dari orasi ilmiah di Universitas Al-Hikmah Tuban barusan. Baru nyampe rumah, baru selesai mandi. Ini judulnya apa ini? Mungkin saya tidak mengikuti dari awal. Demokrasi Indonesia, Ustaz. Apa? Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia. Baik. Sebelum saya akan melanjutkan untuk demokrasi Indonesia, saya tanya, demokrasi itu dari prinsip-prinsip yang berdasarkan agama Islam atau tidak menurut Anda? Hah? Halo? Demokrasi itu merupakan ajaran Islam atau tidak? Ajaran Islam, Ustaz. Ajaran Islam? G. Ya. G. Ajaran Islam ya? Ya. Adakah di ajaran Islam yang menjelaskan tentang demokrasi? Ada, Ustaz. Ada. Banyak. Ya. Sebutkan salah satunya saja. Musyawarah, Ustaz. Musyawarah itu demokrasi. Ya, kalau pendapat saya salah satunya musyawarah. Salah satunya musyawarah itu demokrasi. Wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, coba ketika musyawarah kita kiaskan atau kita buat misal di demokrasi. Jadi begini. Beberapa waktu yang lalu ketika Amerika melaksanakan pemilihan presiden, waktu Donald Trump menyalonkan diri bersaing dengan Hillary Clinton saat itu, bukan yang dengan Kamala Harris saat ini, Hillary Clinton, itu perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Hillary Clinton dengan selisih yang cukup signifikan, sekitar 2 juta suara. Tapi mengapa yang dipilih kemudian Donald Trump bukan Hillary Clinton? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa yang ditetapkan sebagai presiden bukan Hillary Clinton, tapi Donald Trump? Kalau saat ini Donald Trump mencalonkan kembali melalui Partai Republik, sedangkan Kamala Harris melalui Demokrat, dengan selisih suara yang juga signifikan, tapi kan memang dimenangkan oleh Donald Trump.
Tapi ketika Donald Trump melawan Hillary Clinton, mengapa Donald Trump yang ditetapkan sebagai presiden terpilih, bukan Hillary Clinton? Padahal selisih suaranya juga signifikan dimenangkan oleh Hillary Clinton. Muatan politik, Ustaz. Politik. Politik. Ya, politik. Lagi-lagi ini terkait dengan sistem pemilu yang dianut oleh Amerika berdasarkan distrik. Maka Hillary Clinton walaupun memenangkan pemilu dengan suara yang terbanyak, akan tetapi sebarannya tidak merata di tiap-tiap distrik. Sehingga ketika dihitung dari distrik-distrik keseluruhan, itu perolehan suara Donald Trump itu lebih merata. Dan model pemilihan distrik semacam ini lah yang dipakai oleh Amerika, sehingga tidak mengadopsi one man one vote secara utuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu di negara Indonesia. Sebenarnya tetap diatur di undang-undang pemilu kita. Jadi persebaran pemilu presiden itu tidak hanya melulu tersentral di Jawa, akan tetapi ada prosentasenya. 30% itu harus sebarannya merata di tiap-tiap provinsi se-Indonesia. Nah, ini yang kemudian ya kita bisa memahami pengertian dan makna demokrasi itu seperti apa. Ya. Jadi demokrasi sebagaimana yang kita pahami selama ini adalah konsep pemerintahan yang diatur oleh rakyat ya untuk rakyat ya. Jadi pemimpin itu dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu konsep demokrasi. Ketika demokrasi kita pahami berasal dari rakyat, kemudian ditentukan oleh rakyat, ya, dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya, maka di sini kita bisa memahami bagaimana konsep demokrasi yang ada di Indonesia mulai dari awal negara Indonesia berdiri. Ketika masa kepemimpinan Presiden Soekarno begitu dominan kuat, maka demokrasi walaupun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi tersentral di kekuasaan presiden, maka saat itu dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Begitu juga ketika kekuasaannya terbagi ke parlemen, maka demokrasi yang terbagi ke parlemen, sehingga disebut parlementer, demokrasi parlementer. Begitu juga ketika beralih kepada Orde Baru, demokrasinya tetap, pemilu tetap jalan, akan tetapi kekuasaannya mutlak ada di tangan presiden yang sangat otoritarian, maka disebut dengan demokrasi yang bersifat otoritarianisme. Maka di sini kita bisa mengambil pembelajaran sejarah bahwa demokrasi walaupun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu sepenuhnya hanya slogan-slogan yang sesuai dengan kepentingan dan kepentingan politik dan transaksi-transaksi yang ada. Ketika reformasi pun demikian. Ketika keran kebebasan dibuka selebar-lebarnya, maka di sini kemudian tidak terbendung lagi yang namanya aspirasi dari rakyat. Dan ini kesempatan rakyat selama kekuasaan Orde Lama maupun Orde Baru, relatif suara rakyat itu dibungkam. Maka ketika reformasi bergulir tahun 1997 dan puncaknya kemudian turunnya rezim Orde Baru di tahun 1998, mulai dari gerakan mahasiswa saat itu ya, gerakan reformasi mulai 1997, mungkin masih ingat karena saat itu saya menjadi mahasiswa di semester-semester awal. Maka yang terjadi adalah bagaimana kebebasan begitu sebebas-bebasnya. Maka di sini karena
kebebasan itu tidak terfilter, tidak terbendung, maka terjadi yang namanya penindasan minoritas. Bagaimana penjarahan terhadap harta dan juga jiwa dari etnis-etnis minoritas, misalkan terjadi peristiwa 98 di Jakarta, bagaimana penjarahan besar-besaran ya terhadap etnis Tionghoa. Ada dominasi mayoritas terhadap minoritas. Ya. Bagaimana ketika keran demokrasi itu tidak terkendali karena euforia yang demikian luar biasa, sehingga demokrasi yang tidak terkendali itu mengakibatkan hegemoni mayoritas terhadap minoritas. Ada penindasan dari mayoritas terhadap minoritas. Dan hal itu menjadi pengalaman sejarah yang kelam di Indonesia pada awal-awal reformasi. Kemudian ditata kembali melalui sebuah penguatan-penguatan sistem kenegaraan sehingga bisa terkontrol kembali melalui pemilihan yang dilaksanakan mulai dari 99 pemilu demokrasi pertama ya, dan kemudian sampai saat ini melalui pemilihan yang bersifat langsung. Ini pengalaman yang ada di Indonesia. Maka ketika kita tarik dalam konteks Islam, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa adakah konsep demokrasi dalam Islam, ada salah satu yang berpendapat musyawarah itu adalah perwujudan demokrasi. Apakah pemilu itu merupakan musyawarah? Ya, bisa dimaknai demikian. Bisa dimaknai demikian ketika kita mengatakan bahwa pemilu dengan memilih gambar calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota DPR itu dianggap musyawarah yang kemudian suara terbanyak dimenangkan. Nah, maka dalam konteks ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa prinsip pemilu secara langsung itu merupakan musyawarah besar, atau dalam konteks apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah itu sebagai kontrak sosial. Ya. Jadi kontrak sosial di mana para rakyat itu memberikan pilihannya untuk memilih pemimpinnya. Konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarah kalian terhadap setiap urusan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan setelah itu segala urusan serahkan kepada Tuhan. Nah, di sini kemudian ada hadis-hadis yang diriwayatkan secara masyhur yang mengatakan yadullah ma'al jamaah, misalnya. Pertolongan Allah itu ada pada mayoritas. Maka di sini juga kita bisa mengambil hadis yang mengatakan marra al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh mayoritas umat Islam itu sebagai kebaikan, maka fahuwa indallahi hasanun, maka demikianlah yang dilihat oleh Allah. Maka ketika kita mengambil argumentasi seperti ini, insya Allah segala aspek yang benar, segala aspek yang kita anggap sebagai kebenaran itu ada legitimasi syariahnya. Itu ada legitimasi yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis atau As-Sunnah. Maka di sini kita penting sekali untuk selalu mengkaitkan berbagai macam dinamika yang terjadi dalam konsep ketatanegaraan dengan ajaran-ajaran yang bersumber dari ajaran agama. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mendirikan negara Madinah di awal-awal itu dalam konsep Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, Rasulullah itu memberikan kebebasan untuk melakukan berbagai macam hal termasuk aktivitas-aktivitas perdagangan dan politik. Maka ini diikat dengan perjanjian di Madinah, bagaimana Rasulullah itu mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan suku-suku yang lain berdasarkan kesamaan etnis, ya, kesamaan ditinggal di Madinah yang disebut sebagai ukhuwah watoniyah di kemudian hari seperti itu. Sehingga suku-suku yang bukan penganut agama Islam juga memiliki tanggung jawab yang sama, kewajiban yang sama untuk mempertahankan Madinah saat ini.
Itu akan tetapi terkait dengan konsep pemilihan pemimpin yang kemudian melahirkan konsep demokrasi, maka di sini kita bisa menggunakan argumentasi musyawarah mufakat atau musyawarah dalam konteks ini melakukan pemilu untuk memperoleh pemimpin. Jadi hal-hal seperti ini penting sekali sebagai dasar kita untuk memberikan legitimasi bahwa konsep-konsep yang baik itu memang bersumber dari ajaran agama. Mengapa tadi saya katakan bahwa bagaimana dengan pemilu Amerika yang negara tersebut mengatakan bahwa mereka adalah cerminan dari negara demokrasi yang paling ideal. Tentu kita bisa lihat saat ini bagaimana ketika saat Donald Trump bersaing dengan Hillary Clinton. Isu-isu terkait dengan Islam BAM, isu-isu terkait dengan persekusi terhadap minoritas di sana itu menjadi bahan politik kampanye yang paling diminati oleh warga Amerika. Bagaimana saat ini ya Donald Trump itu juga menggunakan isu kekejaman terhadap mayoritas Yahudi di sana di Gaza, melakukan pembantaian atas nama kepentingannya dia, itu menjadi isu dan jualan Trump sehingga mendapatkan simpati dari pemilih Muslim. Maka ketika kita melihat di pemberitaan melalui VOA misalkan bahwa ya isu-isu yang menyangkut terkait dengan kemanusiaan itu menjadi isu yang seksi, dan buktinya Donald Trump saat ini itu memperoleh dukungan mayoritas umat Islam yang tinggal di Eropa, yang tinggal di Amerika, maupun pemerhati dan aktivis kemanusiaan. Karena Donald Trump dianggap lebih kuat untuk memperjuangkan dan menghentikan kekejian Israel terhadap Gaza, terhadap Palestina, sehingga mereka memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat Islam yang tinggal di Amerika. Ini kan ketika kita melihat konsep demokrasi macam ini kita bisa melihat bagaimana jualan-jualan politik itu menjadi bumbu-bumbu yang mempengaruhi konsep pemilih di suatu negara. Nah, hal-hal ini yang menjadi tentu pembelajaran kita bersama bahwa ketika kita mengatakan maro al muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun, suara mayoritas adalah suara Tuhan, the vox populi vox Dei, bahwa suara rakyat suara Tuhan. Nah, ini kita bisa sinkronisasi dengan konsep demokrasi yang ada saat ini. Jadi seperti itu yang mungkin bisa disampaikan. Tadi ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan tadi? Mohon izin jawab Ustadz. Untuk bertanya tadi tentang ada pertanyaan apa tadi? tentang demokrasi Indonesia sekarang ya, di mana kursi DPR seenaknya sendiri diubah. Ya, ini namanya pembelajaran historis ya. Artinya pemilu yang terselenggara 2024 kemarin sudah terjadi, dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU melalui skema pemilu yang saat ini ada itu memungkinkan partai-partai untuk berbagi kursi melalui suara-suara yang telah didapatkannya. Kenyataan sejarah mengatakan bahwa PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dan dikonversi menjadi kursi terbanyak di parlemen, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Golkar menduduki peringkat kedua, dilanjut dengan Gerindra, dan kemudian dilanjut dengan PKB mendapatkan suara terbanyak di parlemen sebagai peringkat keempat bersama dengan Demokrat dan Nasdem. Ini adalah konsep-konsep pemilu yang sudah disepakati oleh para politisi di parlemen sehingga diundangkan menjadi undang-undang pemilu. Maka ketika kita tidak sepakat dengan konsep ini, maka tentu kita bisa usulkan melalui proses-proses pengajuan yang namanya digugat di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita memang tidak setuju dengan sistem dan undang-undang pemilu itu, kita bisa lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang tersebut. Ya, ini adalah skema-skema yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita sebagai warga negara apabila kepentingan kita ya merasa dirugikan oleh undang-undang atau sistem yang ada, kita bisa melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini yang bisa kita lakukan sebagai saluran demokrasi yang diwadahi oleh sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu kita bisa melakukan uji material terkait dengan undang-undang tersebut.
kita bisa melakukan itu di Mahkamah Konstitusi. Itu ya sementara ya, ini sudah maghrib. Selamat ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan perkuliahan ibadah minggu yang akan datang. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.